Gak apa-apa, Mbak. Kasihan tau gak sih? Mas, pinggir dong. Nah, berhenti deh. Berhenti dulu. Iya, tadi yang pas nabrak aku bukan mobil. Oh, dari dulu dia emang kayak gitu, suka gonta-ganti mobil, motor. Kayaknya dapat minjem deh buat ngegebet cewek-cewek. Bos di mana ya? Padahal janjinya di sini. Oh ya, tapi ngomong-ngomong, bos kenapa mau pakai mobil ini ya? Soalnya kan dia udah ada mobil yang lebih bagus dari mobil ini. Apa mungkin tempat yang mau dia jalani mungkin sempit banget ya? Bos ada-ada aja. Ini kan mobil, cuman mobil biasa. Kalau aku sih mending pakai mobil yang itu, Pajero Sport. Lebih bagus dari ini dan lebih mahal juga. Panas banget hari ini. Au. Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Ih. Mas gimana sih, Mas? Mas nggak bisa nyetir atau gimana? Atau baru belajar? Mbak, kok jadi marah-marah ke saya? Kan kecelakaan, Mbak. Saya juga gak tahu. Mbak juga sambil nolah-noleh barusan. Mas, udah tahu di depan ini perumahan, Mas. Lagian juga, Mas, harusnya pelan-pelan juga dong. Mbak, Harus saya. minta maaf, Mbak. Saya cuman pinjem aja mobilnya soalnya. Ini saya nggak tahu nih. Kaki saya bakal luka atau gimana? Terus gimana, Mas, mau tanggung jawab? Ya udah, saya ganti rugi. Mau bayar berapa, Mbak? Nggak perlu. Tuh, sakit banget lagi. Saya minta maaf, Mbak. Saya kan nggak sengaja barusan. Apanya yang sakit, Mbak? Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah. Dimaafin. Ya udah. Lain kali jangan kayak gitu, Mas. Maaf, Harusnya Mbak. pelan-pelan. Lagian juga saya nggak pernah lihat kamu di sini. Saya lagi mau ketemuan sama orang di daerah sini, Mbak. Cuman saya nyasar sampai ke rumahan ini. Tapi saya nggak enak sama Mbak. Duh, gimana ya? Mau saya ganti rugi? Nggak Atau perlu, Mas. saya bawa ke rumah sakit atau gimana, Mbak? Nggak perlu. Saya juga nggak terlalu parah juga. Cuman nggak sengaja aja nih kena pojokan. Ya tapi daripada ada korban yang lainnya, Mas juga harus lebih hati-hati ke depan. Tapi Mas bukan baru belajar kan? Enggak, Mbak. Ada SIM kan? Udah. Udah, saya minta maaf. Sekalian kenalin, nama saya Bagas, Mbak. Nama saya Sinta. Ya udah Jadi, kalau gitu. Dimaafin. Saya maafin, asalkan ke depan Mas nggak lalai kayak gini lagi. Iya, iya Mbak, maaf. Tadi kayaknya memang saya yang kurang memperhatikan waktu nyetir gitu, Mbak. Tapi sendirian. Iya Mbak, mau sama siapa? Ya, Istri untung juga lah. masih belum punya. Belum punya. Masih muda, masih baru ini Mbak. Ya udah kalau begitu saya mau pergi dulu ya Mbak, soalnya harus temuin orang dulu. Mau balikin mobil juga. Ya udah. Ya udah, kalau gitu hati-hati ya Mas. Tuh aja. Kenapa-napa. Sih selamat aku juga. Nama saya Bagas Mbak, nama Mbak siapa? Nama saya Sinta. Udah dari tadi Git, nungguin. Udah dari tadi, Bos. Jadi gini Git, aku
ada rencana buat ketemu sama orang. Tapi aku minta tolong sama kamu. Mobil aku ini kamu bawa ke pom bensin dulu. Jadi aku mau bawa mobil kamu aja. Soalnya sekalian cuci mobil. Ya bos. Tadi Nuril bersihkannya juga kurang bersih. Jadi aku ada acara, tapi mobil kamu aman kan? Aman banget bos. Kamu jangan bilang aman, aku curiga nih. Nanti mobilnya mogok-mogok. Enggak bos, ini udah full service semuanya bos. Ini kunci mobilnya bos. Ya udah, kalau yang Pajero ada di dalam. Tapi nanti aku juga mau pesan sama kamu kalau misalkan kamu ada kenalan orang-orang yang mau jual mobil baru ataupun bekas, bisa langsung hubungin aku, nanti aku arahkan sama Bu Putri. Siap Karena bos. yang ngurusin masalah penjualan juga Bu Putri, sama ya anggaran buat belanja juga Bu Putri juga. Tapi kamu ingat, jangan goda-goda Bu Putri. Kamu soalnya kebiasaan kan? Nggak mungkin bos, saya nggak bakalan goda Putri bos. Gak mungkin, nanti aku tonjok juga kamu gitu. Ya udah deh kalau begitu. Ya bos. Nih kayaknya mobilnya mau mogok deh. Mau mana di pinggir jalan lagi. Ini kita gimana sih? Aduh, bengkel di sini jauh. Apa mending aku dorong dulu ya? Tapi ini nggak mungkin aku dorong sendirian. Tapi kan aku tahu di depan juga ada bengkel. Mending aku sambil WA kita deh, biar kita langsung ke daerah sini. Aku langsung kirim lokasi. Aku harus dorong nih. Kita nih gimana sih, gak sesuai banget omongannya. Gimana nih cara? Udah deh. Rasanya tau gak sih? Pinggir rem. Nah, berhenti deh. Berhenti dulu. Aku kenal sama dia. Pinggirin motor, pinggirin. Nah yang tadi ya? Mas yang tadi, kenapa mas? Mobil saya mogok, Mak. Aduh, ya nggak ampun. diservis kayaknya. Mogok. Kamu kenal sama dia? Sisi, Kenal juga sama. temen dulu. Oh, ternyata temen. Dia itu Bagas, orang yang udah bikin aku kesel. Pasti udah mulai Maksudnya? menghasut orang lain lagi. Iya, Itu kerjaannya. Yang nolak aku dulu. Iya. Mau ngasut orang lain lagi? Aduh. Bentar, kamu kenapa bisa kenal dia? Dia ini Mas Bagus yang tadi nggak sengaja tabrak aku. Mbak, Kamu nabrak Sinta? nggak sengaja. Atau kamu sengaja ya nabrak gitu, caper pengen ngedeketin ini Sinta? Aku males berhubungan sama kamu, Vi. Kamu pikir aku gak malas Ya berhubungan udah, sama kamu? ngapain kamu berhenti di sini kalau misalkan kamu Iya, udah Sinta males? tadi minta berhenti. Ya udah, gak usah bentar-bentar. Kamu ketawain aku dorong mobil sekarang. Hah? Gak ada urusan sama kamu sebenarnya, Vi. Tapi Udahlah, kamu sekarang begini aja deh. Aku mending kamu jalan aja deh. Terserah aku dong, aku mau di sini. ini mobil kamu kenapa ganti mas? Kenapa ganti? Iya tadi yang pas nabrak aku bukan mobil. Oh, dari dulu dia emang kayak gitu, suka gonta-ganti mobil, motor. Kayaknya dapat minjem deh buat ngegebet cewek-cewek. Sinta, kan udah bilang sama kamu, kalau sama cowok yang gak jelas asal usulnya, kamu tuh mending jaga jarak deh.
Iya. Masa modelan kayak gini sih yang bikin kamu sampai ngomong kayak tadi kamu? Mbak, saya mau bilang, jangan percaya omongannya dia. Dia emang begitu. Setiap cewek yang ketemu, Aku ada di sini, nggak usah ya di belakangin. kayak males gini. aku ngeliat muka kamu. Kamu pikir aku nggak males apa? Dia setiap ngeliat aku bareng sama cewek pasti dihasut sama dia. Udah banyak yang jadi korban. Ya tapi Iya. terserah Mbak sih mau percaya apa enggak. Aku nggak suka kalau sampai kamu deket-deket sama dia. Ya siapa juga yang deket-deket, lagian aku cuma tahu kalau dia tadi udah nabrak aku kan, Mbak. Aku Ya nggak tahu kalau udah. dia masa lalu kamu juga. Orangnya di sini gak usah bisik-bisik, kedengeran. Tahu nggak? Kamu Ya udah nggak masalah kan? gini. Kamu mending pergi deh, bawa nih mobil kamu. Ya aku kan lagi dorong mobil. Aku mau minta bantu rencana. Hah? Minta bantuan. Kamu mau ngebantu ngedorongin? Iya. Ya, mau. Ya gimana dong, kasih. Gini. Kita mau kerja. Jadi mending sekarang berangkat. Nggak usah berurusan sama orang kayak dia. Kamu mau bilang aku penipu lagi? Hah? Bukannya kamu emang penipu ya? Emang aku pernah nipu apa sama kamu? Ya kamu so baik dulu. Aku gak pernah so baik. Kalau aku emang soal perasaan kan aku harus jujur, Vi. Kalau misalkan aku gak jujur, aku tambah nyakitin perasaan kamu. Ya udah nggak usah dibahas. Aku Kamu juga bikin tahu kok. Aku juga tahu kalau misalkan kamu itu sering ganti-ganti cowok, makanya aku gak mau. Itu masalah aku, Bagas. Ya udah, kalau itu masalah kamu terus Ya kenapa kalau jadi ada masalah? cowok yang bener, aku juga nggak mungkin ganti-ganti waktu itu. Bisa stop nggak? Ini lagi ada di jalan, ini banyak orang loh yang ngeliatin. Ya, iya, saya juga malu sebenarnya, Mbak. Iya, kenapa sih kalau nggak kalian tuh minta maaf aja? Ya nggak mungkin lah, masa iya aku minta maaf sama dia sih. Ya, Tapi nggak mau. Ya dia gak mau minta maaf karena saya lagi bawa mobil saya mogok. Dia tuh sebenarnya di dalam hatinya pengen ngetawain tuh, cuman gara-gara ada kamu biar kamu kehasut sama omongan dia seakan-akan semua omongan dia tuh bener. Udahlah, kamu tuh nggak usah kebanyakan gaya. Mobil butut kayak gini mending dijual daripada kamu capek-capek. Mobil aku memang butut, tapi motor kamu juga lebih butut. udah cukup ya. Aku nggak mau ngebelain kamu, aku juga nggak mau ngebelain kamu. Sekarang aku mau netral aja. Emang bener apa yang diomongin Mbak Vivi? Kamu nggak usah deket-deket sama cowok kayak dia. Ya aku juga nggak akan Dia deket-deket. mungkin kelihatan baik tapi sebenarnya enggak. Kamu pikir cuma 1-2 cewek yang dia deketin? Banyak. Ya kalau aku tahu dia pernah deket sama kamu, aku juga nggak bakal Apalagi ngomong dia kayak tuh tadi. tukang ghosting. Suka ngedeketin, bikin cewek baper terus ditinggal gitu aja. Mbak kok sampai bilang begitu juga sih? Emang gitu kan Kenapa kenyataannya? ikut-ikutan sama dia, kenapa kasut sama dia? Tapi saya wajar. Mbak lebih mendengarkan omongan dia karena Mbak juga baru tadi kan kenal sama saya. Mbak juga udah lama kenal sama Guys, dia. kalau kamu nggak mancing-mancing dulu, aku juga nggak akan tertarik sama kamu. Kamu sengaja kan bikin aku tertarik, suka sama kamu, terus tiba-tiba kamu nolak aku. Udah sabar. Di awal ketemu, aku cuek-cuek sama kamu, aku dibilang aku sok. Dan giliran aku ngerespon kamu, Ya itu dibilang kamu aku sengaja suka caper ngeghosting. kan? Aku caper apaan sih? Udah sekarang kamu mending bantuin aku dorong mobil. Enggak, aku sibuk mau kerja. Aku cuma heran aja. Tadi kamu gampang banget minta maaf sama aku, giliran sekarang aku lihat kayaknya kamu beda ya. Ayo, Gimana gak mau ya? Udah, Orang aku udah aku nggak lama mau kenal ya sama kamu dia. sampai deket-deket sama cowok kayak dia. Aku udah berkali-kali juga Mbak minta maaf sama dia. Tapi Nggak akan tetep pernah aja. aku maafin. Ya, siapa juga yang minta maaf? Awas hati-hati Mbak. Mbak bakalan nyesel karena udah dengerin omongan dia. Saya memang cuma bawa motor butut yang suka mogok. Tapi dia gak tahu sekarang saya kayak gimana. Bodoh amat, saya juga nggak peduli sama kamu, guys. Gak mau bantuin? Udah, ayo jalan. Gak mau bantuin? Mbak Sinta, Ini motor nggak? Nah, berhenti dulu. Kenapa? Kempes apa ya? Ada aja masalah. Wah, udah deh. Kempes lagi. Soalnya ini gampang, Mbak. Kayaknya kita harus balik deh. Balik Iya. kemana? Balik ke cowok tadi. Maksud kamu ngajakin balik ke Bagas? Udah, nanti aku jelasin. Mending sekarang kita balik. Enggak. Udah di sini aja. Maksudnya ikut aku. Kamu kan mau kerja, Sin. Mbak, aku nggak bisa, Mbak. Aku nggak tenang. Aku tadi ngebayangin kalau seandainya dia terus dorong sampai sejauh ini panas-panasan sendirian. Ya udah, terserah kamu aja. Ya udah, ayo kita balik. Balik. Kalau kamu mau balik ya udah kamu aja yang balik. Aku enggak. Jalan aja sana. Apa? Hargain
Harga diri aku mau taruh di mana kalau aku harus balik dan nolongin dia? Kita udah sejauh ini masa iya aku jalan, Mbak. Ya udah, kamu suka kan sama dia? Gak usah kerja, mending kamu belain cowok kayak dia. Astaga, oke, aku bakal jalan, aku gak bakal minta buat dianterin sama kamu. Pertemanan kita cukup sampai di sini. Cinta! Ih, nyebelin banget sih. Kita lama banget sih. Setelah aku sampai kotor. Udahlah, istirahatnya udah cukup. Mending sekarang aku langsung dorong lagi deh. Semoga aja masih kuat. Nah, Ayo, aku bantu. Ayo, ini Cinta. aku balik karena pengen bantu kamu. Aku minta maaf. Tadi aku udah keterlaluan. Kenapa balik, Mbak? Nanti ada masalah sama Vivi. Kamu tenang Saya aja. kasih tahu ya, Mbak. Saya nggak tahu seberapa lama Mbak Cinta kenal sama Vivi. Tapi dia kalau udah marah, dia bakalan lakukan segala cara buat menghancurin orang itu. Termasuk kayak saya, Mbak. Saya tadi udah jelasin sama Mbak, saya nolak Vivi bukan karena saya ngeghosting dia, tapi saya tahu dia sama cowok cuma mau morotin hartanya. Terus ya dia suka geti-geti cowok. Ya Mbak tahu sendirilah kalau soal itu kan, saya nggak mungkin bohong, Mbak. Dan dia pasti seneng banget hatinya tuh ngelihat saya dorong motor beginian, mobil maksudnya. Ya saya udah gak tahu lagi, saya ini harus bersikap gimana lagi sama dia. Yang terpenting kan saya gak ada niatan buruk sama dia, saya juga gak mau ada niatan ya buat ngancurin hidup dia atau buat PHP-in dia. Masalah dia mau bikin gimana ya saya gak peduli. Sebenarnya tadinya aku mikir kalau ternyata kamu pernah ada di masa lalu dari Mbak Vivi. Tapi setelah aku rasa tadi di jalan Mbak Vivi terus ngomel sama aku, kayaknya aku rasa ini bukan pure kesalahan kamu semua deh. Ya udah ayo. Yakin nih mau dorong masih jauh Yakin, tempatnya. daripada nanti kamu bolak-balik buka tutup pintu ini, nanti pintunya yang copot. Yuk. Duh. Ready? Ya udah Mbak, awas tunggu dulu Mbak, ada becak. Nanti kalau misalkan ketabrak, repot juga. Ayo Mbak, satu, Oke, hati dua, ada tiga. Awas kakinya ya Mbak. Oke. Ya. 1, 2, 3. Pelan-pelan Mbak. Mana mau parkiran full lagi mobilnya kunci, jadi nggak bisa keluar. Mending aku pesen Gojek aja deh. Mana nih? Bisa-bisa aku telat ke sana. Ini kan mobil Pak Bagas ya? Kok di sini? Pak Gita yang bawa. Pak Gita kok bisa ada di sini, Pak? Bukannya Pak Gita juga harus ke showroom ya? Iya, tapi saya juga kan ngeliat Bu Putri jalan kaki. Oh, Mobil Bu Putri ada di mana? mobil saya di parkiran, Pak. Parkirannya full, jadi nggak bisa keluar. Jadi saya di sini rencananya sih mau pesen Gojek. Mending Bu Putri nggak usah pesen Gojek. Mending sama saya aja. Soalnya kan kita kan mau sama-sama ke Pak Bagas. Lagian Pak Bagas dari tadi nelpon saya terus, Bu. Mobil saya lagi mogok di sana, dipakai Pak Bagas. Oh, Pak Bagas pakai mobil Pak Gita. Iya. Ya lagian kenapa mobil Pak Gita dipakai Pak Bagas sih? Udah tahu mobilnya suka mogok. Saya juga nggak tahu, Bu. Tadi Pak Bagas telepon saya, katanya mau pinjam mobil saya. Terus ini mobil Pak Bagas kok bisa dipakai sama Pak Gita? Ya tadi kan tukeran, Bu, di sana, Bu. Oh, kok aneh-aneh aja ya Pak Bagas? Tapi enggak deh Pak, makasih, saya naik Gojek aja. Jangan, Bu. Mending sama saya aja. Biar lebih enak juga, Bu. Nanti kan ketemunya sama-sama di sana, Bu. Enggak usah deh Pak, naik Gojek aja juga. Pak Gita kan naik mobilnya Pak Bagas, saya juga nggak enak. Apa, Bu? Kita kan juga sama-sama mau nyamperin Pak Bagas. Biar nyampainya juga bareng di sana, Bu. Tapi ngomong-ngomong Pak Bagas tuh masih di jalan, mobilnya masih mogok. Masih mogok, masih belum hidup mobilnya. Berarti Pak Gita mau ke Pak Bagas dulu gitu, mau Iya. nolongin mobilnya biar gak mogok lagi. Betul. Berarti kita nggak berduaan aja sampai ke tujuan kan Pak? Berarti akhirnya kita bertiga sama Pak Bagas juga. Iya, kita kan sama-sama mau ke showroom, tapi kita ke Pak Bagas dulu yang mogok. Nanti kita bertiga ke showroomnya, Bu. Ayo udah kalau gitu, tapi janji ya Pak, kalau emang tujuannya mau ke Pak Bagas, langsung ke Pak Bagas aja, nggak usah kemana-mana.
Ya, aku janji biar lebih cepat juga langsung ke Pak Bagas saja. Soalnya kalau masih ke tempat lain, ya takut kesiangan aja, nanti dimarahin sama Pak Bagas. Iya, udah deh. Saya ikut Pak Gita aja biar cepet. Oh, yang ngomong-ngomong, Bu Vivi tadi juga udah saya suruh ke showroom sama anak baru itu, Pak. Oh ya, mereka berdua pakai motor atau mobil? Oh, pakai motor, Pak. Oh, Udah tadi kok jalan. Mungkin mereka berdua udah nyampe, soalnya pakai motor cepet. Kan? Mungkin sih, Pak. Ya udah kalau gitu kita jalan aja ya, Pak. Udah, ayo. Udah, yuk. Aduh. Woi, mau dibantuin? Astaga. Aduh, aduh. Aduh. Awas, malah nabrak aku lagi. Kamu ngapain masih ada di sini? Hah? Mau Nggak ngetawain pergi kita? juga. Aduh. Kenapa ketawa? Ada yang lucu. Ngeliat orang sengsara lucu. Udah, sini Mbak. Aduh, Sin, kamu tuh ngapain sih repot-repot ngebelain orang kayak gini? Kamu sampai bela-belain nggak kerja loh. Vi, kamu seneng ya ngeliat orang kesusahan dorong mobil? Iya, apalagi yang kesusahan kamu. Kamu udah ngapain tuh ke Sinta sampai dia lebih milih kamu daripada aku? Aku kasih tahu ya sama kamu. Kalaupun dia sekarang ada kerjaan dan lebih milih aku bakalan kasih kerjaan yang lebih baik daripada kerjaan kamu. Ya, aku nggak peduli ya. Kerjaan yang lebih baik. Dorong mobil maksudnya. Kamu pikir ini mobil aku? Hah? Terus, oh lupa, mobil pinjem lagi ya? Kebanyakan ngaku-ngaku sih. Mbak bisa cukup nggak? Kayaknya dia tuh kualat mau pamer ke cewek, taunya mogok. Kamunya tetap kepincut. Kamu tahu nggak, Mbak, kalau kamu bersikap kayak gini, justru kamu makin kelihatan kalau kamu masih suka sama dia. Bener banget tuh. Tapi memang kayaknya dia masih suka sama aku, tapi aku udah gak mau sama dia. Ya enggak lah, Bukan ngapain? level aku, tahu nggak? Yang harusnya ngomong kayak gitu aku. Kamu tuh yang bukan level aku. Ya udah, kamu mending sama Cinta deh. Lagian aku udah gak temenan juga sama kamu kan? Ya udah. Udah. Sekarang aku mau ngebuktikan sesuatu terutama sama kamu. Kalau ini memang bukan mobil aku, ini aku pinjem. Tapi kamu jangan ketawa dulu dong. Aku bakalan buat kamu tahu sesuatu dan kamu bakalan menyesal karena udah ngetawain aku dan kamu udah ngehasut Cinta supaya percaya sama kamu. Penting banget sih. Nah, ini nih sebenarnya mobil aku. Gak usah ngaku-ngaku deh. Bener. Tadi yang nabrak aku pakai mobil ini juga, Mbak. Tapi kenapa ada orang lain? Nena bawa aku semua. Puput. Jadi aku punya usaha. Hah? Bu Putri? Kenal sama Putri? Gas kok. Kamu nih gimana sih? Kamu gimana, Git? Lagi, Pak. Aku udah kesel banget dari tadi, kamu lama banget. Ibu ngapain di sini? Vivi kok bisa di sini? Oh, tadi ada masalah. Bu Putri anak buah. Oh, Bentar iya, deh. Ini nama Bu Putri iya bener Pak. Oh, Pak. yang ngurus soal showroom. Iya bener Pak. Oh, Ini Bu Vivi, anak buah saya, dan ini anak baru di perusahaan kita, namanya Bu Sinta Pak. Saya baru mau dikenalin sama Bu. Oh ya, ini Pak Bagas, jadi ini bos di perusahaan kita. Jadi ini punya. kenalin, nama aku Bagas. Kok begini cara ngebalas dendam yang paling elegan. Gitu ya. Maksudnya, Jadi ternyata kamu ngata-ngatain aku dari tadi, kamu kerja sama aku, hah? Tenang, Mbak Sinta. Mbak Sinta bakalan jadi manajer, bukan jadi manajer. Saya bakalan memasrahkan salah satu showroom saya buat Bu Sinta kelola. Dan saya kamu jangan harap buat kerja sama aku lagi. Nih mobil ini punya Gita, bukan punya aku. Mobil aku banyak di showroom. Ini juga punya aku. Dorong mobil tapi yang jemput pakai mobil bagus. berarti selama ini kamu nggak tahu, Mbak? Ya gak tahu ngapain. Mau kemana? Mau kemana? Gak usah nangis dong. Ya udah, pergi, gak apa-apa. Vi, nanti kalau misalkan butuh motor yang lebih bagus, tinggal datang ke showroom, aku kasih mobil, oke? Nyebelin banget sih. Mbak, Emang ada apa nih Pak?
Karyawan kamu itu udah kurang ajar. Bukan bantuin aku dorong mobil, malah ngata-ngatain aku dan ngehasut Mbak ini buat gak bantu aku. Kenapa sih kamu gak ngomong kalau Vivi itu kerja sama kamu? Ya kan Bapak nggak pernah ketemu sama. Iya, tapi paling enggak kan kamu juga bilang karyawannya siapa aja. Terus gimana nih mobilnya? Biar Pak, saya bentar lagi telepon montir aja Pak kesini Pak. Ya kamu yang di sini, udah Bu Putri sama Pak Gita ngurusin mobilnya kita. Biar saya sama Bu Sinta aja buat pergi ke showroom itu. Iya siap Pak. Iya, kunci mobilnya di dalam Pak. Enggak, saya juga tahu kunci mobilnya di dalam. Lain kali ya, Git. Ya ampun, gaji udah besar tapi mobil masih sering mogok. Sempat Pak yang Gimana caranya kamu bisa diterima sama Bu Putri? Jadi udah tahu kan siapa saya? Iya, saya udah tahu. Saya nggak nyangka juga ternyata Bu Putri anak mereka mau pergi. Paling jadi motir. Ya udah kalau gitu saya benar-benar minta maaf ya Mas. Saya nggak tahu kalau ternyata Mas ini orang penting. Ya masalah orang penting atau enggak. Yang terpenting kan Mbak Sinta ini mau menghargai orang lain, mau menolong dan juga gak mudah percaya sama orang lain. Mungkin seandainya Mbak Sinta ini kehasut sama dia dan ikut-ikutan, mungkin ikut saya pecat juga. Tapi mungkin karena emang dasarnya aja Mbak Sinta ini baik. Aduh, Ya akhirnya kalau masalah baik mah saya nggak ada apa-apanya sama Pak Bagas. udahlah gak apa-apa. Sekarang saya mau ngajakin Mbak Sinta buat borong mobil di showroom. Buat saya taruh di mobil di showroom yang baru saya buat. Nanti saya kasihkan buat Mbak Sinta kelola. Saya bareng Pak Bagas. Udah yuk.